Eh, Tes 1 2 3 sampun kedengaran nggih. Ya, sampun, Pak. Alhamdulillah nggih. Maturun Mbak Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bu Dr. Ana Rosmiati Lakudikan, yang kami hormati Bu Tiwi. Saya sebut nama panggilan tidak apa nggih, biar lebih akrab. Juga Om Fajar selalu setia mendampingi kita semua. Pak Arik ini woi, luar biasa juga mendampingi. Ada Pak Widi Duang nggih. Selamat siang. Matur nuwun atas dukungannya. Tahun ini pendanaan lebih gemuk ya. Walaupun sebetulnya ada atau tidak kita tetap semangat Pak. Tapi alhamdulillah tahun ini insentifnya lebih banyak. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa dengan maksimal. Oke, mohon izin saya tak berbagi share screen ya. Nah, ini Sampun, Pak. Sampun. oh, kok Raiso kayak Pak Fajar ya tadi ya. Jadi gandul nggak bisa saya gedein pakai ini. Ah ini bisa. Oke, matur nuwun deh teman-teman. Sama ini sebetulnya ada beberapa pendalaman aja dari tahun 2004 2005 ini karena masih 1 semester. Seperti saya utarakan di depan, bahwasanya tahun ini kita mendapat kuota yang lebih banyak. Alhamdulillah mungkin karena kepercayaan daripada lembaga pada Fakultas Seni Rupa dan Desain semakin baik. Matur suwun atas amanahnya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sudah beberapa tahun kini kita membuat target luaran karena jujur ya teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen serta pejabat di lingkungan FSRDC Surakarta, yang belum saya dengar saya kurang tahu. Yang jelas untuk eh, MBKM Mandiri FSRD ini di, dibiayai oleh luaran IKU ya. Pertama-pertama dulu. Selanjutnya alhamdulillah lebih banyak lagi dan kita berharap dari kegiatan MBKM ini selain secara filosofis sudah disampaikan oleh Pak Fajar tadi. Pak Fajar itu sekarang jago filosofis ya. Gitu udah lu jago lebih jago dari saya. Intinya bahwa program MBKM ini adalah program pemerintah yang ke depan diadopsi, harapan dari kementerian sendiri supaya masing-masing perguruan tinggi melaksanakan secara mandiri. Alhamdulillah kita sudah jalan keempat ini, insya Allah keempat. Jadi tiga selesai, keempat ini. Ya. Dan semakin tahun pesertanya semakin banyak, luarnya juga semakin banyak, dan harapannya semakin tahun secara kuantitas dan kualitas juga lebih baik. Tahun ini kita berusaha untuk menggandeng PJM, penjaminan mutu. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengevaluasi pelaksanaan MBKM dari tahun ke tahun, sehingga apa yang diharapkan oleh mahasiswa, Bapak Ibu dosen, lembaga, serta kementerian bisa diselenggarakan dengan baik. Kita ada 9 luaran, jadi kenapa luaran ini penting? Karena luaran ini digunakan sebagai salah satu bahan penilaian tim konversi prodi, ya, tim konversi MBKM prodi terhadap mahasiswa yang melaksanakan MBKM selain nilai dari mitra MBKM. Jadi karena memang pelaksanaan mahasiswa harus berada di lapangan, sehingga mau tidak mau eh, mitra juga dilibatkan untuk mengevaluasi. Kalau di lokasi namanya itu mentor gitu aja, nggih. Tapi di MPKM ini kita ada DPL. Mohon maaf berhubung penganggarannya masih terbatas, DPL belum sepenuhnya kita bisa turunkan ke lapangan. Tapi sejauh ini kita coba fasilitasi dengan support system yang ada di TK. Kemudian luar ini merupakan kontribusi peserta MBKM terhadap IKUPT ya, karena tadi saya sampaikan di depan bahwa eh, pembiayaan untuk MBKM Mandiri ini berasal dari insentif kementerian dari IKUPT kita yang alhamdulillah insya Allah semakin tahun ke depan semakin naik gitu. Kemudian Simkat Mawa, mudah-mudahan Simkat Mawa kita makin tahun juga makin naik kelas.
terus bermanfaat bagi akreditasi prodi. Jadi teman-teman juga harusnya ikut berbangga ketika akreditasi prodinya mencapai strata yang paling tinggi yaitu unggul ya. Sementara rata-rata kita masih pada strata baik ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman mahasiswa, kontribusi dari luaran ini bisa mendongkrak akreditasi masing-masing prodi dan institusi. Kemudian luaran ini buat mahasiswa secara perorangan dengan bantuan atau konsultasi dari DPR atau DPP. Ya, harapannya apa? Ya supaya tidak ada apa ya, oh ini kok boleh rombongan, ini kok satu orang saja ya, itu supaya ada prinsip-prinsip keadilan, maka kita putuskan bahwa luaran mahasiswa ini dibuat secara perorangan. Eh, pastinya melibatkan DPL, karena DPL nantinya juga akan diuntungkan dengan keterlibatan beliau untuk kebutuhan-kebutuhan dari tugas dan tanggung jawab dosen. Kemudian ini contohnya lagi bahwa misalkan melibatkan DPLDP pada luaran masukan sebagai penulis atau pengusul. Ini biasanya haki sama artikel ilmiah. Jadi, haki sama artikel ilmiah biasanya eh, me- memasukkan nama DPL. Jadi mohon dengan sangat nanti DPL betul-betul dioptimalkan ya teman-teman. Maka untuk tahun ini seperti disampaikan oleh Bu WD1 tadi, Bu Tiwi tadi, bahwasanya jangan sampai ya setiap tahun kita berusaha untuk evaluasi yang kemarin banyak DPL yang sangat aktif, ada yang sedang-sedang saja, ada yang tidak aktif ya. Yang tidak aktif ini mungkin karena mungkin eh, satu kesibukannya mungkin agak berbeda visinya, ya nggak apa-apa ya, orang manusia kan kita nggak bisa menyamaratakan ya. Maka untuk tahun ini teman-teman silahkan mengajukan DPL-nya masing-masing. Nah, tentu saja nanti akan kita konfirmasi dengan prodi ya. Kita berusaha untuk menggandeng prodi juga, termasuk pada sesi seleksi. Jadi mohon nanti prodi-prodi juga siap untuk membantu menyeleksi. Nah, paling tidak data-data yang disampaikan oleh mahasiswa betul-betul valid. Kemudian apa sih luarannya? Ya, luarannya itu ada 9, satu laporan logbook itu mencatat kegiatan sehari-hari ya. Sehari-hari di mana ya di logbook yang ada nanti masing-masing mahasiswa jika sudah lolos akan diberikan logbook. Logbook itu catatan harian. Atau kalau zaman dulu itu buku diary ya, ada kita pakainya logbook. Jadi hari ini ngapain, ngapain, ngapain itu harus yang nantinya akan divalidasi atau diverifikasi oleh masing-masing DPL. Jadi fungsi DPL-nya tidak hanya formalitas, tapi betul-betul pada fase ini memantau walaupun masih dalam tataran tahap menggunakan support system dari TIK. Kemudian laporan kemajuan ini kalau tadi kontak personnya Bu Lina, jika teman-teman ada kesulitan dengan logbook langsung menghubungi Bu Lina akademik ya. Orangnya baik hati dan tidak sombong ini. Jadi insya Allah juga akan dibantu. Kemudian laporan kemajuan Bu Dewi yang nantinya akan disampaikan ke Bu Ike karena ini kaitannya dengan pencairan dana. Jadi teman-teman kan menerima dana beberapa termin nanti. Ya, kalau yang insentif ya, yang intensif ya. Nah, laporan kemajuan itu tetap dijalankan. Yang tidak insentif juga sama. Karena apa? Karena mereka dapat benefit SKS serta nilai gitu. Kira-kira sama ya. Kemudian laporan akhir ini katanya dengan pertanggungjawaban. Nanti bisa Bu Ika atau langsung ke saya boleh. Kita akan fasilitasi baik secara apa soft copy maupun hard copy. Kemudian untuk MOU, MUA dan AI ini kontak personnya adalah Pak Ahmad Fajar ini dan merangkap beliau WR WD3 kok WR kayak doa ya ini ya. Ada Pak Kartiko, ini beliau pakarnya. Dan sama Pak Argo sudah difasilitasi. Jadi by online kayaknya bisa. Tapi teman-teman harus harus ini ya, harus aktif ya. Jangan sampai nanti MOU, MOA, AI itu baru terakhir-terakhir dibikin. Nah, rata-rata kemarin masalahnya di situ. Ternyata mitranya nggak mau bikin MOU lah, itu mumet tau gitu. MOU itu harusnya di awal. Nah, ini penting dipastikan ya, apakah mitra mau apa tidak. Itu biasanya bagi mahasiswa yang mencari sendiri mitra. Tapi kalau mitra-mitra yang sudah disediakan oleh prodi, biasanya mereka sudah siap untuk MOU.
Bahkan beberapa waktu belakangan ini banyak mitra-mitra khususnya dari magang, kemudian kemanusiaan, membangun desa, ya. Kalau yang proyek independen itu karena memang masing-masing kita nggak tahu ya mahasiswa itu risetnya di mana sebelum proposal masuk sehingga untuk yang satu ini agak unik nanti teman-teman pasti kan harus punya mitra. Tapi yang lain tadi skema yang lain tadi itu insya Allah dari mitra kita rata-rata sudah siap. Ya, tapi spiritnya teman-teman ketika MBKM magang dan lainnya itu memang benar-benar menjawab kebutuhan mitra. Jadi selain Anda belajar juga membantu mitra dalam menyelenggarakan kegiatan dunia usaha dan dunia industrinya. Kira-kira itu. Jangan hanya di sana numpang numpang apa ya, numpang nongkrong gitu ya. Nanti iman-iman nanti dan itu akan dinilai. Kemudian, harus di scroll ya. Nah, publikasi media massa. Ini jago kita Pak, kontak personnya Pak Basnindar. Pak Basindar DKV ini. Nah, ini beliau itu jago di publikasi media massa. Nggak berbayar ya, alhamdulillah ya. Maka belakangan ini banyak publikasi kaitannya dengan kegiatan BKM dari Veserde itu banyak dipublis karena jasa-jasa beliau. Ini pahlawannya adalah Pak Basnindar. Monggo nanti gampang. Katanya kuncinya adalah 5W1H gitu. Nah, itu. Dan harapannya kalau bisa publikasi media itu tidak hanya pada akhir-akhir, tapi juga pada fase awal, tengah, sama belakangan. Karena apa? Karena pasti kalau media itu pengennya beritanya memang benar-benar hangat, hangat dan apa ya, menarik itu ya. Makanya nanti teman-teman pinter dan insya Allah nanti akan ada pelatihan untuk publikasi media massa, baik dalam opini maupun dalam bentuk penulisan media umum. Kemudian publikasi jurnal ilmiah atau publikasi ilmiah dalam submit ke jurnal itu Pak Wahid. Alhamdulillah tahun ini ada anggaran. Mudah-mudahan teman-teman nanti saya malah berharap semua ikut ya. Baik yang mau ikut TA maupun yang MBKM itu bisa ikut di pelatihan untuk publikasi ilmiah. Ini penting karena itu menjadi legasi teman-teman secara ilmiah di jurnal. Monggo nanti. Untuk jurnalnya di mana Pak? Jurnalnya kita bebaskan. Dan untuk jurnal ini, bila nanti terindeks Sinta 1 sampai dengan 6 kalau nggak salah ya, itu mendapat insentif. Cuman tidak langsung karena harus publish ya. Ya, baru harus publish. Dan sudah terbit gitu ya, baru dikasih insentif. Kira jumlahnya berapa ya nanti tergantung kebijakan dari perguruan tinggi kita. Kemudian sosial media IG ini paling mudah, teman-teman tinggal buat IG. Apakah bisa buat IG pribadi atau harus IG baru? Biasanya pertanyaannya itu. Itu itu kalau saya sarankan agak dipisah dari game pribadi karena nanti akan Anda publis adalah kegiatan Anda di tempat mitra. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau terpaksa menjadi satu ya tidak apa-apa. Cuman nanti takutnya privasi Anda terganggu karena akan disitasi oleh dosen DBL atau tim MBKM prodi masing-masing ya. Wah ini biar beda nggak sampai IG-nya sendiri ya. Monggo silakan. Kemudian HKI nanti silakan ke saya. Alhamdulillah ini tahun 2025 ini ada penurunan biaya. Jadi kalau tadi kita ngomong empuknya aja ya, teman-teman kalau lolos nanti kan kalau ada yang jalur reguler itu kan bisa sampai mungkin 5 jutaan lebih ya. Itu kelong 200 untuk haki saya pikir tidak masalah gitu. Dalam hal ini hak cipta. Caranya bagaimana? Harus nunggu lama apa? Eh, di seperempat jam selesai. Insya Allah kalau manut saya, insya Allah selesai. Biasanya saya juga ada coaching, monggo silahkan ikut. Eh, yang penting berkas-berkasnya sudah siap. Harus minta tanda tangan ini itu ya namanya usaha ya. Eh, pastinya harus kita jalankan. Makanya itu penting komunikasi dengan DPL. Nanti DPL-nya akan nempel menjadi apa itu bahan cipta kedua sebagai konsultan Anda. Nah, nanti saya akan bantu gitu. Kemudian rekognisi karya, nah, ini penting juga kaitannya dengan karya-karya mahasiswa yang diakui oleh Dudi dalam hal ini mitra kita ya. Nah, itu pentingnya untuk apa ya? Itu untuk akreditasi prodi, akreditasi institut. Teman-teman juga akan senang bila mana nanti prodi kita adalah eh, terbaik ya, makanya unggul semua gitu. Harapannya kan kayak gitu. Nah, itu penting Anda punya kontribusi project ke rekognisi karya. Itu gampang nanti kopnya kop mitra mengakui bahwa Mister apa ya, Mister X ya nama Anda, pembimbingnya ini
karyanya ini bermanfaat lah intinya gitu. Nanti draftnya atau template-nya sudah disediakan oleh Pak Fajar ini. Kira-kira itu teman-teman. Kemudian template-nya ini sosialisasi hari ini, publikasi sudah kemarin-kemarin di IG. Silakan pantau terus IG-nya Mas Kartiko. Itu beliau berusaha untuk selalu update. Jika ada pertanyaan katanya dengan MBKM kita, silakan dikomunikasikan lewat sosial media tersebut. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan kebutuhan ini ya, teman-teman mahasiswa. Jadi anak-anak sekarang kan lebih familiar di IG ya, udah kita pakai IG. Kemudian nanti akan dibuat WA group untuk peserta MBKM baik yang flagship maupun apa mandiri Warsardi ya. Ini kenapa yang flagship seperti itu? Karena kemarin beberapa kritikan dari beberapa dosen dan prodi itu, nah ini yang flagship itu malah kontribusinya ke lembaga nggak ada. Ya memang selama ini memang kontribusi itu untuk apa ya, untuk mahasiswa ya, karena memang spiritnya MBKM itu. Tapi untuk fasilitasi itu ya kita coba akan sampaikan bahwa untuk flagship juga luarannya akan kurang lebih sama. Bagaimana bila kurang? Nah, nanti tim prodi yang akan mengeksekusi. Jadi mohon teman-teman nanti yang baik yang MBKM Mandiri FSRD di Surakarta maupun MBKM yang flagship itu benar-benar bisa menyiapkan luaran ini sebaik-baiknya agar pembekalannya rekognisinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tanggal 37 ada pendaftaran MBKM ya, langsung bisa nggak diajukan misalkan. Nah, nanti coba kita nego ke Pak Kartiko. Saya langsung mau daftar Pak, monggo. Cuman berkasnya disiapkan ya, ini makanya kita kasih jeda ini supaya teman-teman menyiapkan berkas dan berkonsultasi dengan tadi Bu Tiwi Matur tadi, pembimbingnya. Jangan sampai nanti PA ditinggalkan. Takutnya nanti mahasiswa begitu. Kemarin ada juga banyak kasus MBKM yang fleksib itu, mereka daftar di di perusahaan apa, terus ada yang iming insentif eh, per bulan segini berapa juta gitu ya. Harus langsung pelencing itu, pulang-pulang minta nilai lah itu kan secara prosedural di di dunia akademik kan juga kurang bagus ya. Baiknya juga konsultasi. Untuk MPKM flagship juga kita sediakan pembimbing internal sehingga membantu teman-teman untuk menyelesaikan luaran-luaran ini. Kemudian seleksi MBKM tanggal 10-14 ini nanti kita tim MBKM terutama di PIC-nya apa subkoordinatornya biasanya kalau proyek atau riset independen itu riset itu kan Bu Anissa dan Bu Indang. Kalau proyek kemanusiaan itu Bu Christine sama Pak Yuli kalau nggak salah ada perubahan ya. Kemudian membangun desa itu Pak Wahid sama Pak Ji. Kemudian magang itu PIC dari masing-masing prodi. Jadi kira-kira itu. Kemudian pengumumannya kurang lebih tanggal 17. Bila mana ada perubahan nanti kita akan sampaikan. Jadi teman-teman mohon disiapkan selengkap mungkin. Bagaimana Pak ini misalkan syaratnya ya syaratnya biasanya itu teman-teman mohon ya nanti memiliki mitra yang kredibel gitu loh. Mitra yang memang benar-benar layak. Itu akan kita verifikasi ke prodi masing-masing. Ya. Kemudian yang lainnya bagaimana Pak? Oh ya, aktivitas Anda itu juga di situ ada nanti di forum forum apa kui pendaftaran itu ada aktivitas di luar kegiatan akademik itu ada misalkan kayak mahasiswaan dan lain sebagainya itu akan ditambahkan. Kemudian IPK apakah pengaruh kalau memang itu nilainya 11-12 ya. Nah ini akan diseleksi. Cuman seperti diutarakan di depan tadi bahwa minimal 3. Kemudian pembekalan registrasi dan pelepasan. Nah, ini penting untuk memantau kira-kira siapa yang lolos dan tidak. Setelah pengumuman itu ada pembekalan agar teman-teman siap. Dan harapan kami juga masing-masing prodi, baik untuk MBKM flagship maupun untuk MBKM Mandiri FSRD juga melakukan pembekalan. Sehingga mahasiswa ketika di lapangan itu juga kan membawa jaket alma mater ya, paling tidak membawa nama prodi juga sehingga attitude mereka kita paling tidak bisa terjaga lah. Jangan sampai ada laporan-laporan yang kurang baik perilaku mahasiswa kita di lapangan. Dan saya optimis kok teman-teman mahasiswa kita baik-baik semua.
Kira-kira itu teman-teman. Kemudian implementasi di lokasi mitra itu. Ini misalkan kenapa saya kosongkan karena di lokasi mitra nanti itu tergantung dengan kesediaan mitra. Kalau mitranya tanggal ini nanti silakan disesuaikan teman-teman. Semakin cepat semakin bagus. Nah, berarti mitranya juga siap. Nah, mitra-mitra yang siap ini memang rata-rata sudah mereka request dari awal. Ya. Tolong itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pak Kartiko, Pak Fajar sudah menyiapkan mitra-mitra yang cukup kredibel ya di bidangnya masing-masing. Tiap prodi ya mohon nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan saya yakin juga prodi nanti akan memberikan mitra-mitra tambahan jika ada. Kami akan sangat berterima kasih sekali. Kemudian monitoring karena budgeting nanti monitoringnya kita buat random. Monggo kita usahakan tahun ini secara acak ada monitoring ke masing-masing. Tidak semuanya, mohon maaf teman, karena kayak tahun kemarin tuh MBKM itu lebih dari 100 yang jalan. Bahkan kalau ditotal sama MBKM flagship itu kata teman-teman akademik itu 200-an. Jadi kalau mungkin kita harus satu-satu nanti waktunya habis untuk monitoring semua. Jadi kita random, kita pilih secara acak nanti untuk monitoring. Kemudian pelaporan dan penyelesaian luaran, setelah itu konversi, rekognisi, dan ekuivalensi oleh tim MBKM Prodi dan selesai. Saya rasa itu teman-teman. Selebihnya kita lanjut ke diskusi aja dari beberapa mungkin nanti yang masih penasaran boleh ditanyakan. Itu yang bisa saya